communities. Jadi bisa meningkatkan efisiensi pemeliharaan infrastruktur. Lalu yang keempat adalah climate action. Nah, karena kita bisa mencegah kerusakan sedini mungkin, otomatis kita bisa menghindari adanya perbaikan jalan besar-besaran yang membutuhkan alat berat, sehingga kita bisa mengurangi polusi, emisi karbon, dan tentunya kita bisa mencegah kemacetan jalan. Baik untuk metode. Nah, untuk metode yang paling utama di sini adalah computer vision. Jadi computer vision adalah cabang dari AI dan emotional learning yang fokus pada data gambar. Untuk tekniknya secara umum itu ada classification, ada direction, dan ada segmentation. Nah, di sini saya pakai yang segmentation. Nah, jadi segmentation sendiri adalah proses klasifikasi tingkat pixel di mana setiap pixel itu merepresentasikan kategori tertentu. Nah, di sini contohnya yang hijau berarti itu rumput, terus yang biru air, terus yang oranye harimau, dan putih pasir, dan seterusnya. Lalu, kenapa saya pakai mesh segmentation? Kenapa saya nggak pakai teknik lain? Yang pertama adalah presisi deteksi ketetapan. Nah, jadi model segmentation itu bisa mendeteksi dan memapping kerusakan secara detail. Jadi bisa memberikan informasi yang lebih rinci dan detail tentang ukuran secara keseluruhan. Lalu kesulitan dengan overlap. Nah, ini yang karena ya kita bisa lihat di sini bentuk keretakan itu abstrak, terus banyak noise-nya. Jadi kemudian kalau kita pakai detection itu mungkin akan banyak kotak-kotak yang seperti ini. Nah, di sini segmentation itu lebih akurat, apalagi dia bisa memprediksi dalam level pixel. Nah, untuk model segmentation itu antara lain ada Fully Convolutional Networks atau FCN, terus ada BigLab, ini model buatan Google, terus ada YOLO ini jadi tadinya buat detection, artinya modelnya sekarang juga bisa segmentation. Terus ada UNet, nah UNet ini yang menjadikan objek dalam penelitian ini. Oke, kenapa saya pakai UNet? Nah, menurut penelitian yang berjudul Computation Basic Intelligence Models, UNet itu punya beberapa keuntungan. Yang pertama, bisa mendeteksi objek yang sebagian itu tertutup oleh objek lain dengan baik. Lalu dia juga punya hasil akurasi yang tinggi, 84%. Angka itu lebih besar dibandingkan FCN yang dijadikan objek pembanding dalam penelitian terkait. Baik, tentang sedikit tentang model itu sendiri. Jadi itu ditemukan oleh Olaf Berger dan teman-teman. Ini orang Jerman tahun 2015 dan tadinya diciptakan untuk citra medis. Lalu merupakan model autoencoder. Jadi model autoencoder itu adalah model yang inputnya gambar, terus outputnya gambar lagi. Dan bisa dibilang versi improvement dari Fully Convolutional Networks dengan menggunakan skip connection. Connection itu kalau digambar ini yang memanah warna abu-abu. Nah, jadi ini arsitektur yang saya buat. Jadi untuk deep learning framework deep learning sendiri, saya pakai PyTorch namanya. Total parameter ada 31 juta. Nah, menurut penelitian yang berjudul Unit Based CNN Architecture for Segmentation itu hanya punya performa 0,7 fps, padahal akurat powerful 23 gram yang mungkin beberapa orang yang bagus juga. Nah, bisa nggak kita lebih buat model itu lebih ringan? Parameternya kita buat lebih sedikit gitu. Nah, di sini bus modul berperan. Nah, jadi bus modul itu diciptakan untuk membuat sebuah layer convolution yang lebih hemat research tetapi tetap mempertahankan performa. Lalu gimana caranya? Nah, jadi di sini saya ganti semua layer convolution standar, saya ganti semua jadi bus modul ini sebagai endpoint. Ini artinya figur extraction. Gimana hasilnya? Hasilnya dengan menggunakan bus modul kita berhasil memenuhi parameter yang tadinya 31 juta jadi sekitar 17 juta, sekitar 42,8%. Nah, harapannya dengan kita udah dapat model yang ringan tapi tetap performanya bagus. Nah, lalu pembahasan hasil di sini saya ingin cerita tentang research flow. Jadi sebenarnya untuk research flow ini sama aja kayak machine learning pada umumnya.
Yang pertama ada dataset, jelas machine learning melalui dataset. Terus ada preprocessing, ini juga tahap umum di machine learning. Lalu ada training. Untuk training di sini saya pakai dua model, unit yang standar sama ghost unit tadi. Training juga, terus testing. Nah, jadi testing ini kita menguji model pada data yang belum terlihat. Jadi kita di sini mengukur generalisasinya. Testing udah, terus get best model kita ambil model yang terbagus gitu. Nah, model yang terbagus di sini maksudnya bukan parameter dan unitnya, tetapi diambil berdasarkan parameter terbaik yang digunakan untuk training dari model tersebut. Jadi model bagus, terus kita uji lagi behavior dengan menggunakan teknik quantization sama floating point comparison analisis dan. Oke, pertama ada dataset. Nah, jadi untuk dataset buat segmentation itu totalnya di sini ada 2.480 gambar bentuk atau teks, itu gambar biasa, itu gambar RGB. Terus gambar labelnya gambar web, itu gambar hitam putih dan label ini gambar RGB. Nah, gambar RGB di label ini yang jadi masalah, makanya kita perlu preprocessing. Nah, kenapa masalah? Karena image segmentation itu seperti yang kita ketahui adalah klasifikasi pixel. Namanya klasifikasi itu kita butuh label kategorikal, bukan continue. Karena kalau gambar RGB dia itu kan continue, punya rentang nilai dari 0 sampai 255. Makanya kita perlu ubah RGB tersebut jadi gambar binary. Caranya gambar RGB di-convert ke grayscale terus di-convert ke binary. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita nggak langsung convert dari RGB ke binary? Kenapa kita harus ke grayscale dulu? Nah, karena untuk mendapatkan gambar binary kita perlu gambar satu channel. Dan caranya adalah convert ke grayscale. Formulanya gampang, kalau langsung baca web, kita menambah channel print, ditambah 0,111 kali channel dulu, terus kita udah dapat grayscale nya. Habis itu cara convert ke binary itu juga cukup mudah. Nama teknik itu adalah binary thresholding. Jadi kalau satu nilai pixel itu di atas threshold, itu kita bulatkan ke 255. Kalau di bawah kita bulatkan ke 0. Kita udah dapat binary. Oke, selanjutnya ada training. Nah, untuk training sudah untuk dataset seperti biasa di split 40% training, 10% untuk validation dan testing. Untuk training parameter epochnya 50, batchnya 16. Kenapa saya pilih ini? Ini karena lagi-lagi apa? Research buat training yang terbatas. Learning rate di sini ada 5, 0,1 sampai 0,0001. Jadi ada 5 learning rate. Nah, di learning rate harus ada 2 model yang berbeda. Jadi saya total di sini untuk training 10 kali. Terus ada callback checkpoint. Nah, jadi callback checkpoint ini fungsinya adalah buat nge-save model dengan error paling kecil. Jadi bukan berdasarkan error paling terakhir. Lalu gimana hasilnya? Nah, untuk loss dan matrix ini saya pakai function of reunion, terus ada dice dan DCX binary cross semiotic. Nah, sekilas tentang matrixnya. Jadi IOU atau function of reunion itu cara kerjanya adalah ngitung overlap antara prediksi sama ground truth-nya. Semakin besar maka semakin bagus. Nah, kalau base coefficient sebenarnya sama aja, makanya secara formula dia cuma nambah bobot aja, 2 kali ke positif, bagi 2 kali ke positif, misalnya sama. Nah, kenapa sih base coefficient ini ditambah bobot lagi? Itu biar dia lebih sensitif terhadap area yang lebih kecil, karena mereka lebih kecil. Oke. Nah, gimana hasil trainingnya? Nah, untuk hasil trainingnya di sini dari validation. Nah, di sini unit itu sedikit lebih bagus. Learning rate di 0,001, terus unit optimal di 0,01. Nah, jadi ini belum tahap terakhir karena kita harus uji lagi di data testing data yang belum dilihat model sebelumnya untuk mengukur generalisasi modelnya. Nah, hasilnya gimana? Nah, hasilnya ternyata unit di sini punya performa yang sedikit lebih unggul dibandingkan dengan standar. Keduanya optimal di 0,001. Di situ kenapa grafnya agak aneh? Itu karena unit di learning rate 0,1 itu lossnya tinggi banget. Nah, bisa ngedrop sangat ngedrop gitu. Jadinya makanya baru.
zona gerak yang lain itu nggak kelihatan. Habis itu kita uji lagi behavior itu model ini menggunakan teknik relationship convention and condition. Ini apa? Jadi ini adalah teknik membuat data floating point persistent tinggi, floating point 32 bit. Ini adalah representasi standar default untuk training model. Jadi floating point dengan presisi yang lebih rendah, floating point dengan split composition itu jadi bilangan bulat integer 8 bit. Nah, kenapa kita harus menggunakan teknik ini? Karena dapat meningkatkan kecepatan komputasi, mengurangi penggunaan memori, dan mengurangi konsumsi daya. Tapi ada dengan semua keuntungan itu pasti ada trade-off-nya. Walaupun dengan teknik itu kita bisa meningkatkan research, tapi harus ada akurasi yang dikorbankan demi efisiensi tadi. Nah, model ini yang dari training itu akan diuji lagi behaviornya. Nah, dan ini yang membuat penelitian itu lebih unik karena penelitian machine learning pada umumnya itu kebanyakan komparasi model, tapi jarang membahas sampai tingkat optimization. Karena kalau kita tahu sendiri, optimization itu misalnya di dunia industri itu udah nyangkut sama budget perusahaan. Nah, baik, jadi untuk framework buat tadi relationship convention sama condition itu saya pakai TensorRT. Jadi TensorRT ini framework optimasi dari NVIDIA. Makanya kita di sini harus pakai GPU NVIDIA juga. Kenapa pakai TensorRT? Karena dia cepat dan hemat memori dibandingkan dengan model mentah. Kalau kita pakai PyTorch atau TensorFlow, terus dia juga support di edge device, khususnya di NVIDIA Jetson 5. Jadi mungkin kalau kita ingin membuat IoT, terus machine learning langsung integrate di dalam situ, TensorRT ini sangat-sangat direkomendasikan. Lalu ada fitur precision conversion and equalization. Fitur ini yang akan digunakan. Nah, gimana hasilnya? Hasilnya pertama dengan execution time. Jadi untuk execution time di sini saya ngitung berapa lama waktu dalam detik untuk prediksi sebuah gambar yang berjumlah 12.480. Nah, hasilnya Gaussian ini menang, tapi di format integer 8 bit dia sedikit lebih lambat dari unit. Nah, terus di sini ada namanya Onyx ONX. Nah, ini apa? Jadi di sini adalah format standar selama buat representasi. Jadi sebelum saya convert ke representasi ini, saya convert dulu ke Onyx, baru saya convert ke format lainnya gitu. Dan makanya saya masukkan gitu. Dan Onyx ini itu bisa jadi fallback kalau misalkan ada device yang support sama TensorRT secara langsung. Lalu untuk memori usage, nah lagi di sini Gaussian itu lebih unggul. Kalau di integer 8 bit dia juga udah hemat banget memorinya dengan dulu gitu. Nah, lalu ini masalah research. Sekarang kita ke matriksnya gimana dengan representasi ini. Jadi untuk matriks ini saya ujinya di data testing juga. Nah, untuk unit dia stabil di semua representasi, nggak ada perubahan yang signifikan kecuali di integer 8 bit, tapi dia bedanya benar-benar dikit banget. Nah, tapi kalau harusnya dia bagus di Onyx FX32 sampai FX16. Tapi di integer 8 bit ini ada anomali. Dia lossnya naik, matriksnya terus ngedrop gitu. Nah, makanya di sini saya memutuskan buat langsung melihat hasil prediksinya gimana pakai gambar. Gimana hasilnya? Nah, kalau kita lihat di sini UNF bagus di semua representasi, di sini juga, di sini juga. Nah, Gaussian ini anomali. Dia di integer 8 bit, padahal objeknya jelas, tapi dia tidak bisa memprediksi sama sekali. Di sini juga dia juga nggak bisa memprediksi dengan baik, padahal si UNF ini semuanya bagus gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, di penelitian yang berjudul Empirical Study of the Robustness of Mass-Based Architecture, bahwa tingkat ketahanan robustness sebuah model itu dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah parameternya. Lalu penelitian lain yang berjudul White Paper of
metode quantization itu bisa menambah noise pada model yang dapat menurunkan narasi. Jadi tidak semua model itu tahan terhadap quantization, atau mungkin perlu metode lain untuk memanfaatkan si quantization ini. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan dengan mengurangkan parameter seperti yang dialami oleh Gaussian, maka akan mengurangi tingkat ketahanan model. Sehingga kalau diterapkan quantization akan menurunkan akurasinya. Dan ini salah satu highlight di penelitian ini. Baik, kita masuk ke kesimpulan sekarang. Jadi untuk kesimpulan, ya Gaussian itu menganalisis parameter 17 juta dibandingkan 31 juta tanpa mengurangi performa signifikan pada saat training. Nah, penelitian ini juga mengisi gap research mengenai pengaruh kuantitas data terhadap segmentasi kepanjangan. Dan Gaussian di sini lebih cepat sekitar 20-40 sampai 40% dan lebih hemat sekitar 35 MB dibandingkan dengan. Terus lihat stabil semua format data, sementara Gaussian itu nggak bagus di digital ini. Nah, untuk next research ini mungkin diimplementasikan di dunia nyata. Terus pengembangan teknik quantization lanjutan, cari cara gimana supaya quantization itu mungkin nggak turunin akurasi secara signifikan dan mengembangkan arsitektur model yang lebih ringan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Haidi. Siapa dulu? Pak Taufik, Pak Chandri. Ya, terima kasih Prof. dan juga Haidi. Menarik ya terkait dengan apa yang sudah Haidi kerjakan. Mungkin pertama saya ucapkan selamat ya Haidi yang sudah sampai di titik ataupun saat seperti ini. Ini satu langkah lagi sudah bisa lulus ya di kampus. Mudah-mudahan ya. Kalau Sobat Taufik biasanya akan nambah 2 semester lagi. Serius, Pak. Nambah 2 semester. Kasihan. Enggak, buat bikin paper jurnal 5 biji lagi. Oke, baik. Ini mungkin saya tanya terkait dengan Gaussian. Kenapa milihnya tadi Gaussian? Nah, karena sekarang yang sepengetahuan saya, karena Gaussian itu yang satu-satunya layer convolution yang memang dengan buat diciptakan buat identify. Layer convolution itu apa? Convolution itu Coba tanpa slide, langsung jelasin. Cara convolution itu buat extract fitur gitu. Jadi kenapa model CNN misalkan dalam klasifikasi itu bisa tahu ini hewan kucing gitu. Karena si CNN ini dia yang ekstrak, oh ini telinganya telinga kucing gitu, terus baru dimasukin ke neural gitu. CNN. Jadi buat ekstraksi fitur. Terus Gauss bedanya dengan unit tadi apa? Gauss modul sama Gauss unit. Iya, Gauss unit berarti apa? Nah, kalau itu sebenarnya kalau unit dia pakai convolution standar, tapi kalau si Gauss unit ini pakai Gauss modul yang ini tadi, pakai Gauss modul ini. Apa itu Gauss modul itu maksudnya? Nah, Gauss modul ini jadi ya tadi secara pengertian buat menciptakan data convolution yang research, tapi parameternya lebih sedikit. Nah, kalau convolution standar itu dia lebih berat gitu. Nah, tetapi kalau convolution Gauss modul dia ini ada namanya chip operation. Nah, chip operation ini begini namanya. Apa tadi untuk apa operation? Chip operations. Oh, chip. Nah, chip operations ini antaranya ada depwise convolution dan depwise. Tapi kalau si Gauss modul ini makanya yang depwise. Berarti hanya satu maksudnya atau gimana? Pakai depwise tadi. Ya, kalau secara ini yang bisa diimplementasikan pakai depwise. Depwise itu apa? Nah, kalau depwise itu apa? Dia inputnya misalkan ya, kalau misalkan kita punya input 32 channel, terus kita pengen mengenerate output 64 channel. Nah, pertama dia 32 channel di generate sama si convolution biasa.
terus 32 channel lagi sama si bitwise. Jadi bitwise depwise. Jadi depwise itu cara kerja input channel sama output channel itu sama. Contoh misal tadi RGB ya. RGB berarti hanya menggunakan satu channel saja atau gimana? Misal berarti hanya grayscale atau gimana? Kalau RGB ada 3 channel. Nah, kalau pakai depwise berarti inputnya 3 channel lagi. Diubah ke RGB semua atau gimana? Enggak, itu kan kalau output dari si conversion kan random gitu angkanya. Sebelumnya di Ghost Unit sudah ada penerapan selain yang ada dikerjakan? Ada penerapan selain Ghost Unit. Dia bagusnya diterapin di mana? Nah, kalau di paper itu ada buat citra bawah layar, kalau di paper layar. Terus ada juga buat citra image juga ada, dan ada juga segala macam. Juga ada tentang buat image figuring juga. Terus dataset yang digunakan dari mana? Itu download dari itu. Bisa ditunjukkan? Ada berapa? Ada 12.480. 12.000. Sebelumnya dataset tersebut pernah digunakan tidak oleh peneliti lain? Ada juga. Hasilnya gimana? Nah, kalau saya lihat peneliti lain, dia lebih bagus dari yang lain. Gimana? Lebih bagus. Dan itu mungkin di sini kan di penelitian kan saya pakai lebih fokus sama optimisasinya. Nah mungkin di penelitian yang lain dia mungkin pakai teknik tambahan mungkin kayak namanya itu buat apa? Itu yang gambar yang buat randomize gambar itu saya lupa namanya. Filter. Bukan filter. Jadi dia buat ngedit gambar jadi buat nambah variasi pada gambar gitu. Augmentation ya. Augmentation. Ada yang pakai itu. Coba dilihat, diperlihatkan dataset. Ada berapa kelas di datasetnya? Kalau segmentation ini nggak ada kelas-kelasan, tapi kalau mau kelas itu ada cuma ada 2, yang crack sama yang bukan crack. Tadi gimana? Di segmentasi nggak ada kelas? Ada, sebenarnya ada. Tapi kalau sekarang saya cuma binary doang ya. Gitu. Jadi cuma ada satu kelas yang diprediksi doang. Keren. Ups. Nah ini data-data yang saya buat. Crack segmentasi dari 11.200 ditambah sama yang lain. Empat 448 kali 448 itu ya. Itu apa tuh? Di kalimat pertama. This dataset contains around tentang Sisanya saya akan nambah lagi di luar ini. terus itu ada pernyataan merge from 12 available crack. Berarti ini gabungan ya? Gabungan. dia sama katanya. Bisa coba dilihat salah satu gambarnya. Masih ada guys ya. Seperti itu Pak. Itu cracknya. Ini crack jalan sih. Hitam. Iya. Berarti kalau lubang dianggap tidak? Kalau yang saya tahu sekarang lubang harus ada, tapi saya belum nemuin lubang. Berarti Di ini hanya data luar negeri sih ya. Data luar negeri jalannya nggak ada yang berlubang.
retak doang. Kalau data Indonesia nggak ada jalan. Kalau ternyata bayangan misal tangan kan jadi mirip apa ya? Atau misalnya bayangan rumput kan dia mungkin mirip tuh cabang-cabang. Nah itu gimana? Nah itu makanya sebenarnya harus kalau bisa medical itu ini yang augmentation. Entah augmentation atau kita nambah data yang lebih variasi. Berarti modelnya kurang bagus tuh ini. Benar, nggak bagus kan. Makanya metodenya cuma sekitar 60% doang. Nggak bagus. Crack ini berarti hanya satu tipe ya? Oke, terus bisa ditunjukin programnya? Kalau di jalannya saya bikin spidol gitu, di spidolin gimana? Ketahuan gitu. Ketahuan deh. Bikin dataset tambahan. Kalau nggak spidol, selotep. Selotep itu warna hitam. Taruh di GitHub. Walah, mantap. Hah? Yang mana modelnya? Dijalanin coba programnya. Kalau jalan Nggak kuat. nggak kuat kalau saya ini lagi. Kalau bukannya tadi katanya ringan. Ringan ya, tapi saya kan pakai ini Pak. Ada kan pakai Maserati. Jadi match totalnya jauh lebih. Jadi walaupun secara modal ringan, tapi komputasinya itu di Maseratinya ini. Lebih ringan daripada yang satu lagi. Tapi tetap berat. Berarti nggak bisa ditunjukin. Belum Pak. Lihat source code-nya aja, coba lihat source code-nya. Ini buat modeling ya? Ini modeling. Buat modeling ya. Kalau prediksi apa? Prediksinya di sini. Kalau buat prediksi itu. Ini ID buat di sini kan ada inference time, ada inference time buat execution. Terus di sini ID bandingin ada ONNX, FP32, FP16 sama INT8. Sebelumnya menggunakan suatu acuan tertentu, lihat-lihat dulu nggak dari KPK sebelumnya yang membuat model yang lightweight ini ujinya berarti pakai FP segini dibandinginnya kayak gini atau sama ini Belum ada Pak. Belum lihat. Makanya ini yang tadi kan unik, yang bukti karena jarang menyentuh sampai belum ada atau belum coba cari detail buat ngebandingin ini nih, bandingin model yang lightweight, cara bandinginnya kayak gini. udah cari Pak, tapi ini nggak mungkin. Kalau saya nemu berarti gimana? Ya boleh harus berbagi insight. Kalau kita bicara mengenai penelitian, ini biasanya ada acuan, ada standar. Kayak misal ONNX nih, ONNX berarti bisa dibandingkan secara apple to apple. Kalau kita bicara secara apple to apple, bandingkannya sama FP32 terus sama yang lain. Nah itu bisa dilihat juga nih contohnya dengan yang lain. Oh ternyata yang lain cara membandingkannya seperti itu. Nah yang saya maksud mungkin kalau untuk INT8, FP16 sama FP32 kalau dibandingkan sebagai pembanding ya di penelitian ini mungkin bisa. Cuman kalau ONNX masih agak sanksi apakah apple to apple dibandingkan juga ya dengan
kategori 2 dan lain-lain. Mungkin kalau OMX bisa dibandingkannya misal dengan OpenVINO atau yang lain, ini mungkin bisa foto-foto karena sama-sama dia itu membuat model yang bisa dijalankan gitu ya, yang bisa dipakai di berbagai platform. Nah ini makanya saya tanya, ini sudah dilihat belum untuk membandingin model yang lightweight itu pembandingnya ini parameter ini, coba dilihat lagi. Ini sih tadi juga Prof. Ono kan sudah sampaikan ya. Jadi pengen lanjut lagi, mudah-mudahan ya bisa. Nah ini biar kualitas ID bisa lebih bagus lagi. Jadi tetap harus sering lihat-lihat nih dari paper-paper lain. ID kan ini tujuannya kan untuk efisiensi ya. Berarti kalau kita istilahnya cari sinonimnya berarti kan membuat model yang lightweight gitu. Jadi kalau sinonimnya kan seperti itu. Ini bisa dicari-cari tuh. Kalau untuk menguji model yang lightweight itu seperti apa sih perbandingannya atau matriks yang digunakan, kategori-kategori yang dibandingkannya bisa jadi. Nah, ini terkait dengan tadi pengujian ini. Saya tadi loncat-loncat dulu ya. Ini saya coba balik lagi ke yang introduction. Ini juga mungkin pernah saya bahas ya. Jadi di yang awal ya, pas kita ujian sempro ya. Nah kalau di introduction ini kita belum bicara hasil. Nah di paragraf 3 kan tadi langsung bicara hasil kayak our Gaussian model, social improvements. Nah ini sebaiknya belum bicara hasil ya kalau di introduction. Jadi lebih ke latar belakang, bisa latar belakang dari permasalahan jalan dulu nih, misal permasalahan jalan ternyata banyak segala macam, baru lanjut ke model-model yang pernah digunakan di penelitian. Ini dicoba dikaitkan terkait dengan latar belakangnya. Nah ini lebih ke situ baru bisa, karena ini kan introduction di jurnal ya, berarti bisa lanjut biasanya kalau di karya tulis ilmiah. Nah di paragraf terakhir ini lebih menjelaskan kira-kira struktur yang akan dibahas sih, strukturnya kayak gimana. Kayak nanti nextnya itu berarti akan membahas metode, selanjutnya membahas hasilnya, baru ke penutup segala macam. Nah, ini struktur dari si paper ID biasanya dijelasin di kalimat akhir. Jadi belum ke ini ya, ke hasil. Terus juga kalau bicara penulisan di jurnal, hindari juga istilahnya apa ya, kata sebagai orang pertama ya, sebisa mungkin kalau bisa. Ya. Di sini kan ini dijelaskan our Gaussian, ini kan ada kata our, ini juga teman saya bahas di sampel, mungkin buat mengingat lagi ya. Jadi sebisa mungkin ini diganti. This research propose misal Gaussian, jadi kata our itu bisa diganti dengan yang lain. Jadi kata ganti orang pertama diganti, jadi dihindari. Terus juga kalau mungkin ya, ini memang tema ataupun topik penelitiannya menarik ya. Jadi sangat banyak sekali terkait dengan prosesnya. Dan juga terkait dengan pembacaan secara otomatis, jadi menggunakan peran komputer. Kayaknya kalau kita gunakan inspeksi manual kan repot ya, harus turun jalan satu-satu, terus juga ngecek harus dilihat manual. Kalau sama mesin kan bisa dari jauh, misal pakai drone segala macam secara otomatis. Oh ini ternyata di jalan sini bisa langsung ketahuan gitu, ada yang besar. Nah terkait dengan ini mungkin bisa sebagai selanjutnya juga ya. Jadi cracks ini ada banyak jenisnya sebetulnya, macam-macam. Kalau saya coba booking tadi sebentar ya, ada yang namanya alligator crack. Alligator crack itu penyebabnya tadi saya agak lupa ya.
macam-macam pokoknya. Jadi penanganannya bisa beda-beda. Nah, itu bisa dibuat juga tuh untuk penelitian lanjutan. Karena di segmentasi juga bisa ini ya, bisa multi kelas juga ya, multi level ya. Jadi bisa dipakai juga tuh. Karena kalau kita tahu jenis cracknya itu apa, penanganannya akan berbeda. Implikasinya apa? Implikasinya nanti ke tim yang akan diturunkan nanti, dan juga costnya. Di sini bisa lebih presisi lagi. Terus juga terkait dengan ini ya, apa namanya, besaran area nih. Ini juga kalau misalnya bisa dilakukan suatu apa ya, pengukuran juga tuh, otomatis ini kan bisa ngebantu banget nih buat pemerintahan gitu. Misal dicek nih sama itu, ternyata ini si cracknya panjangnya sekian dan sekian, ini mungkin pakai metode tertentu ya. Ini juga atau estimasi gitu kan, ternyata panjangnya sekian. Jadi untuk melakukan alokasi anggaran juga lebih mudah tentunya bagi pemerintah daerah. Terus terkait dengan evaluasi, ini kenapa tidak menggunakan evaluasi tertentu ya, kayak semacam cross validation ini, kenapa nih? Kan belum tentu, bisa saja misalnya diuji sekarang nih, diuji, oh ternyata performanya 0,6 gitu, terus nanti Heidi uji besok beda apa sih? Mungkin beda, bisa beda. Tapi kalau data testing, memang itu tujuannya data testing buat ini, buat data yang kita lihat. Ini terkait dengan, ini juga mungkin buat Heidi juga ya. Soalnya kalau di riset, kalau kita berbicara mengenai hasil, nah ini terlepas dari cross validation. Kalau cross validation lain lagi. Kalau cross validation dia itu untuk mengecek seberapa persebaran dari si tesnya itu. Tadi kan tesnya kan cuma dibagi 10% ya, kecil sekali ya. Tesnya 10, terus juga validation 10, bisa saja nanti modelnya itu overfitting, bagus terus ternyata. Tapi ketika dicek pakai CVE, pakai cross validation, itu untuk menghindari overfitting sebenarnya kalau CVE. Ini beda hal. Ini terkait dengan yang tadi ingin saya sampaikan. Kalau kita bicara hasil, jadi diceknya itu lebih dari satu kali. Misalnya hasilnya ternyata 0,6 akurasinya. Nah ini jangan hanya satu dicantumkan langsung, tapi minimal ada dicoba direpetisi hasilnya lebih dari, kalau bisa sampai 100 ya 100, kalau cuma bisa sampai 10, jadi dicoba sampai 10 kali. Saya lupa namanya apa ya, itu juga merupakan salah satu bentuk metode kuantitatif ya, evaluasi kuantitatif. Jadi lebih melakukan pengecekannya itu lebih dari satu. Jadi jangan percaya hanya satu hal saja, karena bisa saja dicek hari ini 0,6, besoknya dicek lagi 0,6, misal sebelumnya 0,61, besoknya 0,62, nanti dicek lagi beda lagi 0,59. Itu makanya harus diceknya itu lebih dari satu kali. Jadi misal dicoba dijalanin 100 kali, nanti diambil rata-ratanya. Itu saya lupa ya nama metodenya apa, nanti bisa coba dicari, atau nanti saya coba cari lagi nama metodenya apa, untuk betul-betul hasil dari modelnya terujinya memang nilainya segitu, bukan hanya satu kali percobaan saja. Nah ini untuk baik untuk performa, yang ini juga waktu juga sama ya. Ini jangan hanya satu kali saja, ini nilainya 74,46 detik misalnya. Nah, ini harus lebih dari satu. Nanti diambil rata-ratanya, karena bisa sangat fluktuatif. Terus di penelitiannya Heidi disebutin nggak untuk environment yang dilakukan pengujian, pakai RAM-nya berapa, device-nya apa, CPU segala macam, disebut nggak?
di mana? Soalnya saya lihat belum ada ya di jurnal. Nah ini juga perlu ya Hedi ya. Nanti mungkin nextnya kalau Hedi, oh ini ada ini RTX 3050, tapi hanya GPU saja disebut. RAM-nya berapa, CPU-nya berapa. Sebutnya lebih baik. Kenapa disebutin environment yang kita gunakan ketika melakukan penelitian? Karena untuk menjadi justifikasi nanti kalau misalnya risetnya akan diacu juga oleh peneliti lain. Jadi dijual, oh ternyata hasilnya 74 detik ya karena CPU yang digunakan modelnya ini, RAM yang digunakan modelnya ini, GPU-nya ini. Jadi sudah jelas untuk ininya ya. Apa ya? Mungkin dari saya cukup sudah bagus. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya Bapak Cendri, silakan. Terima kasih Prof. Izin. Teknis sudah dibahas semua Mas. Sudah dibahas habis sama Pak Taufik. Tadi sudah. Cuman ini omongan kita mau membahas apa ya tadi saya dengan sama Pak Omar. Jadi publish, gitu kan? Kita sudah dipublish. Di berapa tadi? Sinta 2 ya? Sinta 2 ini ada Sinta 2 di lampiran. Resti itu nama perempuan biasanya sih. Ya apa juga ya. Bisa nama aplikasi biar menarik nama perempuan. Rekayasa sistem teknologi informasi. Bayangan saya ini pernah imaging processing ini sudah pernah saya dapat di sama pada waktu wilayah 1. Kebetulan saya masih ingat banget namanya Prof. Fortno. Dia ambil imaging processing udah di Jepang, ambil sama kayak ini meneliti ambilnya mirip-mirip, cuman dia lebih capture-nya itu dari Pak Satria Prof. Imam ngambil hampir sama tekniknya sama. Jadi dia juga sekarang di PU juga hampir jadinya sama. Cuman ini itu bagus ya. Kamu posisi mahasiswa sudah sampai dua itu ya sudah bagus ya. Dosen-dosennya pun mungkin gitu ya tidak banyak yang belum bisa sampai ke arah sana. Tadi menarik ada pernyataan bahwa jurnal yang sebelumnya lebih baik daripada punya. Nah itu bisa menjadi apa ya, membanding saja nanti di laporan. Jadi oh ya ternyata di jurnal sebelumnya sudah pernah melakukan ini dan itu disampaikan. Ini saya nggak tahu nih ya kalau saya sih masih mudeng-mudeng saja kalau bahasa Inggris gitu ya. Cuman yang pasti yang itu nanti ada kelas kamu mungkin ini kan ada dua di lampirannya nih. Lampirannya ada di daftar isi jurnal, silakan itu bisa dimasukkan. Tapi ini bisa juga dalam bentuk versi bahasa Indonesia. Jadi laporan skripsinya itu nggak kayak gini. Boleh sih memang diizinkan. Cuman kalau dari format penulisan yang ada, ini saya baru cari lagi, ternyata ada skripsi verifikasi. Itu juga dijelaskan di sini format dan sebagainya.
Dan ada yang kamu masih banyak missnya, jadi dari format, terus urutannya dan sebagainya. Nah itu paling revisinya di bagian laporan. Overall saya nggak komen. Paling itu deh. Terima kasih Pak Cendri. Baik, terima kasih Pak Heidi. Boleh keluar dulu bentar. Kita mau rapat, Heidi harus ditetes berapa semester lagi sih, kira-kira gitu aja sih. Iya. Silakan. Udah keluar paper jurnal sih. Iya. Ntar tinggal Pak Taufik yang ngomongin. Senyum. Kalau dari saya di atas rata-rata sendiri Iya. sistematika, mungkin ya sistematika kalau belum di format kampus Iya. Masih banyak kurang. Ya kalau ngeliatin format skripsi, Iya. dia bukan skripsi itu. Bukan skripsi, makanya perbandingan saya kalau masalah ini ya kayak sudah gitu. Enggak lagi, gue lagi mikirnya ini. Kan kita pengen mengencourage anak-anak supaya jurnal menggantikan skripsi. Lu bikin skripsi mending milih jurnal anak-anak. Ya bagusan jurnal kali. Benar, bagusan jurnal. Cuman proses untuk bisa sampai kayak tadi, kayak di Cinta Dua. Kalau nggak salah, kalau saya pengalaman bisa sampai 6 bulan. Iya, ya kan? Ribuan dan sebagainya. Itu ya sebenarnya. Jadi ngomongin mungkin itu bisa dilakukan sebelum semester ini, karena kita melihat nggak banyak anak-anak ini bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan ini menjadi acuan ya bisa jadi berarti yang ini ditaruh di. Bukan maksudnya gini sih dari segi kebijakan kampus ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada anak yang nulis paper jurnal, Ya lebih bagus. skripsinya gimana? Nah itu Apakah wajib nulis skripsi lagi atau gimana? Ini kalau kebijakan kampusnya ya. Kalau dia udah paper jurnal udah publish, apakah bentuknya cuma summary dari jurnalnya aja? Ini dari kebijakan kampusnya. sama ini sih kalau dari jurnal bayar makanya rata-rata Itu boleh bayar. Dan saya nanya si Adi, itu punya duit gak ada 2,5 juta. Ya orang yang bayar itu mah. Ya orang yang bayar lah. Ada kampus. Hah? Ada kampus. Kampus mah minta duit itu susah, gue yang bayar. Itu lagi, minta kampus so bonyok. Jadi, ya ada lah Pak, ya udah sih gue bayar lah. Gak dipusing dia ntar. iya itu salah satu kenapa mungkin ya Pak mahasiswa enggak kayak Kalau saya jurnalnya lebih ke arah jurnal yang cinta-cinta kecil-kecil bawah-bawah. ya sih memang kadang dibayar sih kalau saya tadi mah Oh gitu? memang dibayar saya kadang kalau belum Sinta malah dibayar. Oh serius? Tahun kemarin saya masukin ke Jabar kan ada yang baru tuh tarif jurnal. Saya masukin ke sana saya dibayar 2,5 juta. Oh iya? Serius lu? Serius Pak? Ya, Wah ada kita, dibayar. kalau saya buat anak-anak gitu aja. Tapi ya kalau kayak masalah ini bisa ke Sinta gue bagus, banyak modal. Yang di Bali gitu. Itu Nah, 15.000. kalau kondisi kita harus bayar, sebetulnya kita punya Pandi yang masih studi beasiswa. Jadi saya nego sama Pandi supaya
lu kasih lagi tapi fokusnya bukan beasiswa, sebetulnya dukung anak-anak buat penelitian jurnal dan sebagainya gitu. Ini bakal ini kalau Fandi 10 karena dari pimpinan Fandi pengennya buat beasiswa, tapi saya udah nego gitu. Di Fandi kan akhirnya kemarin buat buku sama jurnal di luar dari biaya Di luar 10 enggak, di luar dari biaya apa ikut sama ikut biaya kan iya. ikut sama biaya pendidikan. Ya buat nego Fandi boleh buat pakai ini ya anak-anak. Kalau dari situ SA buat jurnal jadi pengganti skripsi belum ada kan ya? Gue lagi mikir bikin SK kayak gituan supaya yang punya buku sama skripsi beban yang punya jurnal sama skripsi beban punya jurnal sama buku beban skripsinya diturunin. Nah sama ini kayak ini format-format itu di tapi Oh ya udah, tulisan dan sebagainya. ya udah bikinin. Ya. Iya, itu skripsi formatnya ditetapin, cuman yang punya buku sama jurnal diturunin standar skripsinya. Jangan dia udah tulis paper jurnal, udah tulis buku, setelah skripsinya sama, ya kasihan kan? Sama ini sebenarnya kan kalau di uji skripsi sidang itu kan tes kan yang kita uji itu apakah mahasiswa sudah bisa menerapkan apa yang sudah Iya, yang dipakai diskusi. ini. Nah kalau misalnya dia itu software atau apa itu tadi itu harusnya diambilin hasilnya. Oh, harus masukin ke SK. Iya. Ya udah, ini benar juga itu. Takutnya ya walaupun sudah tahu Itu. Terus masalah ngomongin buku, apa waktu itu ada pembahasan apakah itu apa namanya monograf referensi. Terus salah. Ya makanya kalau itu yang sebaiknya yang kaitannya dengan dari mata kuliah atau apa. Enggak kalau referensi, kalau patokannya dinas referensi baru lama. Iya. Tapi ya sebaiknya yang kalau di salah satu kuliah ya. Itu Pak. Jadi maksudnya kami itu berpikirnya kayak contoh punya klinik. Dia memang benar pakai bikin buku benar, punya benar. Setelah dicek coba dari isinya itu cuma baru kulitnya itu mau nggak ada yang mau nih. Tuh, ada bukunya kulit semua. Iya. Terus, Itu makanya jadi kalau yang bagus itu jurnal. ngapain? Kita bikin jurnal bayar mahal kita sudah nulis ini nggak ada jual. Kalau yang buku lebih Itu kalau jurnal ada reviewer, kalau buku kalau penerbit kan ada penerbit yang bisa dibayar. Iya. Kalau dibayar lebih santai, bebannya itu kagak ada. Ini buku kontrolnya ada di pembimbing. ya enggak, memang pada waktu itu Pak Aulia ngomongin gini setelah di tes yang kamu lakukan apa enggak? Ini kan di Pak Iksan. Loh, sih gimana? Gitu pada waktu itu. dan ujian ini sebenarnya saya mikir juga kan waktu itu kalau saya lihat buku ini juga sebenarnya itu masih bahasa CCP juga Iya, bab aja ya. sebenarnya kalau ada yang beli baru terlihat Kecewa. kecewa aja sih. Malu lah aku sebenarnya. Itu tantangan buat pembimbingnya berarti. Itu kayak jurnal, oke, ini sudah kesapi dan sudah sampai sudah buat apresiasinya menunggu sedikit. Kalau ini kalau dia sih oke. Iya. Kalau dia oke. Biasa Udah beres, selesai loh. ada teman gue. Cuma
besok bagus. Iya, 17. Udah di launching, pre-launchingnya beta. Yang itu kursi jadi ya. Jadi ya tanggal 16. Udah dibuat. Oh, udah di bos. Oh, parah dia. Gak pernah bacainnya. Lagi fokus sama yang di sini. Beneran saya membaca emailnya Pak Kris. Jadi tanggal 16. Di bosnya udah di launching berkali-kali di bos. Buku selesai, tapi ada 2 bab yang harus gua teskan. Yang itu ya, yang soskop ya. Yang bagus tuh movie ya, serius. Ini gua paraphrase juga kan. Oh, Tapi movie-nya serius. Kalau si siapa? Anak Anita. Bu Anita kayak skripsi. Langsung gue paraphrase habis. Pak Yusuf bagus. Itu bagus. Kalau Aulia itu terlalu baik. Ini suruh masuk aja ya. ya, boleh. TikTok. Mana ini? Masuk deh. Silakan masuk. Baik, Heidi. Wah, ini belum gua matiin dari